Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda seseorang yang akan menjadi kaya raya. Orang yang akan menjadi kaya itu juga mempunyai tanda-tanda tertentu. Jadi seumpama panjenengan ini lebih peka meneliti orang-orang yang ada di sekitar panjenengan, kalau menemukan tanda-tanda semacam ini nanti, itu kemungkinan besar orang tersebut itu nanti akan menjadi kaya raya. Tetapi sekali lagi, ini juga termasuk ilmu titen. Jadi bukan suatu kepastian, tetapi dengan ilmu titen ini dari hasil beberapa survei, akhirnya dirangkum dan dijadikan sebuah patokan, meskipun memang tidak 100% benar. Tetapi kita juga tetap bersandar bahwa masalah kaya dan miskin itu juga nantinya adalah hak mutlak daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan mengetahui tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti, setidak-tidaknya panjenengan mempunyai gambaran, oh seperti ini toh kira-kira nanti orang-orang yang akan kaya itu. Nah, tanda yang pertama, orang yang akan kaya adalah biasanya orang tersebut itu sering bermimpi. Tetapi mimpinya ini adalah mengenai mimpi tentang burung, ya, entah itu melihat burung yang terbang tinggi, ataupun juga mimpi tentang bayi seperti menggendong bayi, dan mimpi memangku rembulan. Nah, ini kemungkinan di bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun berikutnya, ini rezekinya akan semakin meningkat. Nah, ini sudah sebagai ilmu titen. Nah, makanya kalau mengetahui semacam ini, makanya harus kita itu mengamininya dan juga tambah doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar apa kejadian. Jadi memberi sugesti kepada diri kita agar memang terwujud untuk menjadi orang kaya itu tadi. Nah, yang pertama ini masalah mimpi. Kemudian tanda yang nomor 2, ya ini biasanya orang yang akan kaya itu sering kedutan, ya ini panjenengan titeni, dan ini memang sudah terbukti dan banyak sekali buktinya. Itu kalau kedutan itu di kening, ya dari kening sini, ini sebelah kiri ya, agak kiri, tetapi keningnya itu rata seperti garis ke bawah, dan itu tidak hilang-hilang. Ini bisa berjam-jam. Jadi di atas kening sini agak sebelah kiri, bukan tengah, agak sebelah kiri. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3 itu kalau kedutan, tetapi kedutannya itu di pipi tapi sebelah kiri juga agak ke bawah. Ya, sini. Nah, itu kalau sering semacam itu tandanya juga rezekinya akan semakin meningkat, semakin banyak. Jadi sekali lagi, ini jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan, tapi sebagai ilmu titen. Ya, dari hasil beberapa dulu simbah-simbah panjenengan itu dulu, ya, jadi beberapa ribu atau ratus orang itu yang semacam itu masa depannya itu ternyata semacam itu. Jadi bisa kaya. Nah, itu. Kemudian tanda yang lain, ya. Kalau orang yang akan kaya, tanda-tandanya itu dimulai dari
pernikahan dulu. Seumpama gini, seumpama ini ada orang yang ekonominya sudah meningkat sebelum menikah, itu banyak memang, tetapi rata-rata ini dimulai dari perkawinan. Karena apa? Dari gerbang pernikahan itulah sebenarnya ada hak-hak atau rezeki-rezeki, entah itu istri ataupun anak-anak, itu dijadikan satu ke panjenengan ini, terutama laki-laki sebagai pimpinan daripada keluarga. Nah, itu jadi bisa dimulai dari pernikahan itu tadi. Ini sebagai tanda ya. Jadi kalau pengen kaya ya nikah saja. Itu rezekinya akan semakin banyak, intinya semacam itu. Kemudian tanda yang lain, ya, tanda yang berikutnya, orang yang akan kaya itu biasanya muncul keyakinan di dalam hatinya bahwa Tuhan itu maha kaya. Jadi muncul di dalam hatinya, kemudian pikirannya itu juga mengatakan bahwa Tuhan itu maha kaya. Kalau sudah yakin bahwa Tuhan itu maha kaya, dan itu biasanya memang timbul, keyakinan itu timbul dengan sendirinya, mempunyai sebuah kesadaran. Kalau di dalam hatinya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu maha kaya, nah, makanya orang itu nanti juga akan kaya. Nah, itu tandanya semacam itu. Jadi timbul keyakinan dan sifat di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam batinnya, bahwa mengakui bahwa Tuhan itu maha kaya. Kemudian tanda yang lain, seseorang yang akan kaya raya itu biasanya orang tersebut itu gemar bersedekah. Jadi kalau panjenengan melihat ada orang yang rajin dan gemar bersedekah, itu panjenengan titeni saja, kedepannya orang tersebut itu bakalan kaya. Nah, ini ibaratnya kalau orang bersedekah itu kan seperti orang yang menanam. Jadi ketika dia menanam sesuatu, maka nanti akan tumbuh yang berlipat-lipat. Ya sama, jadi orang bersedekah pun semacam itu. Jadi dia menanam suatu kebaikan, dia menanam suatu, kalau sedekahnya berupa harta benda, ya nanti hasilnya juga akan berupa kebaikan dan harta benda itu tadi. Maka tidak heran orang yang gemar bersedekah itu nantinya juga bakal kaya raya. Nah, itu tandanya semacam itu. Kemudian tanda yang lain, orang yang bakal kaya adalah orang itu gemar matur nuwun, dan setiap saat itu selalu matur nuwun terhadap Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang dijalani dalam kehidupannya, orang tersebut itu selalu matur nuwun. Diberi susah ya matur nuwun, diberi bunga ya matur nuwun, diberi kesulitan saat itu ya matur nuwun, apalagi diberi kemudahan ya matur nuwun. Nah, kalau orang yang sudah semacam ini, panjenengan titeni saja, nanti kedepannya bakalan kaya raya orang semacam ini. Ya, jadi ini kemungkinan besar itu semacam itu. Ya, meskipun mungkin tidak semuanya, karena ada faktor-faktor yang lain. Tapi kebanyakan memang kalau orang yang biasa atau hari-harinya itu selalu berterima kasih atau bersyukur atau matur nuwun karo Gustine atau Gusti Kang Akarya Jagat, maka apa? Kedepannya pasti bakal kaya raya. Kemudian tanda yang lain, orang yang bakal kaya raya itu biasanya orang tersebut itu selalu memuliakan orang tuanya. Coba nanti di kiri kanan panjenengan atau tetangga-tetangga panjenengan cek saja orang yang biasa memuliakan orang tuanya,
Jadi semaksimal mungkin itu memuliakan orang tuanya atau berbakti dan hormat betul kepada orang tuanya, entah itu masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu biasanya kedepannya orang tersebut bakal kaya raya. Jadi bisa kaya hatinya, juga bisa kaya harta benda. Nah, ini bisa dua-duanya. Ini kalau orang yang memuliakan orang tuanya. Ini tanda-tandanya semacam itu. Panjenengan titeni nggih, tonggo panjenengan mungkin yang memuliakan orang tuanya, entah itu tahun berikutnya panjenengan titeni saja. Masalah ekonominya biasanya meningkat tajam. Kemudian masalah ketenangan hatinya itu juga akan meningkat. Nah, itu semacam itu. Kemudian tanda yang lain, orang yang bakalan kaya raya itu ya, biasanya orangnya itu sregep. Jadi sregep di sini ini juga artinya bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, dan bekerja secara ikhlas. Nah, bekerja secara keras saja ini belum cukup. Juga dibarengi dengan cerdas, bekerja secara cerdas. Bekerja secara keras dan cerdas saja juga belum cukup. Karena apa? Mungkin harapan masih terlalu besar, sehingga justru kalau harapannya terlalu besar itu menghambat. Tetapi kalau sudah bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, dan bekerja secara ikhlas, lah ini keikhlasan dalam melakukan suatu pekerjaan apapun dan hasilnya dipasrahkan kepada ketentuan Gusti Kang Akarya Jagat, maka apa? Hasilnya pasti maksimal. Nah, dan itulah salah satu tanda kalau orang yang bakal kaya raya, yaitu bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, dan bekerja secara ikhlas. Ya, jadi itu ada beberapa tanda-tanda orang yang bakalan kaya raya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya juga termasuk daripada orang-orang yang bakal kaya raya, kaya hatinya, juga kaya harta benda. Dan mudah-mudahan panjenengan semuanya, keluarga panjenengan semuanya diberikan berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang tiada batasnya, diberi keselamatan di dunia ini sampai di hari kemudian nanti. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.